Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Khairatun Nisa, nomor absen 29 dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan presentasi mata pelajaran fikih, yaitu pada bab maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Menurut istilah syara adalah memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudorotan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Maslahah mursalah sering juga disebut istislah. Contohnya yaitu mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, mencetak uang, menetapkan pajak, penghasilan, membuat buku akte nikah, membuat akte kelahiran, membangun penjara, membangun kantor pemerintahan, dan lain-lain. Maslahah terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, maslahah al-mutabarroh. Maslahah al-mutabarroh yakni al-maslahah yang diakui oleh syara dan ditunjukkan oleh dalil atau nas yang spesifik. Disepakati oleh para ulama bahwa maslahah jenis ini merupakan hujjah syariah yang valid. Manifestasi organik dari jenis al-maslahah ini ialah aplikasi qiyas. Sebagai contoh di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tadahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi atau haid tidak boleh atau haram disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua yakni maslahah al-mulghah. Maslahah al-mulghah merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syara, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara, sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dengan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan al-maslahah al-mulghah. Yang terakhir adalah maslahah al-mursalah, yaitu al-maslahah yang tidak diakui secara jelas oleh syara dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal, sebagaimana contoh kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada kehujahan maslahah mursalah. Para ulama sepakat bahwa maslahah tidak boleh terjadi di dalam ibadah, karena maslahah ibadah adalah maslahah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak boleh dilakukan ijtihad. Adapun selain masalah ibadah mereka berbeda pendapat, yakni yang pertama ada menurut ulama Syafi'i dan Hanafi bahwa maslahah mursalah tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil secara mutlak karena dapat membuka keinginan hawa nafsu. Lagi pula, apabila dalil nas dan cara-cara qiyas dilaksanakan dengan baik, maka akan mampu menjawab perkembangan dan kemaslahatan umat sepanjang masa. Yang kedua ada menurut ulama Maliki dan Hambali
Maslahah mursalah dapat digunakan sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Mereka beralasan bahwa kemaslahatan manusia itu setiap waktu berkembang dan beraneka ragam, sehingga butuh adanya kepastian hukum. Jika maslahah tidak bisa dijadikan sebagai hujah, maka akan banyak peristiwa yang tidak diketahui hukumnya. Selanjutnya ada kedudukan maslahah mursalah sebagai hukum Islam. Jumhur ulama menolaknya sumber hukum dengan alasan nas-nas ijma' dan qiyas yang ada telah disepakati pasti mempertimbangkan kemaslahatan umat. Tak ada satupun kemaslahatan umat yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya. Yang kedua ada pembentukan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada kemaslahatan umat, berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Imam Malik memperbolehkan berpegang kepada mashalihul mursalah secara mutlak, sedangkan Imam Syafi'i boleh berpegang kepada mashalihul mursalah apabila sesuai dengan dalil kulli, dalil juz'i dari syarat. Maka pendapat kedua ini berdasarkan satu, kemaslahatan umat selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Jika pembentukan hukum dibatasi hanya pada maslahat-maslahat yang ada petunjuknya dari syar'i atau Allah, tentu banyak kemaslahatan yang tidak ada status hukumnya pada masa dan tempat yang berbeda-beda. Yang kedua ada para sahabat dan para tabi'in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syar'i. Misalnya membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat Al-Quran, dan masih banyak yang lain. Syarat-syarat berpegang kepada mashalihul mursalah. Maslahat itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan kepada prasangka. B. Maslahat itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. C. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma'. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.